Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Pekan kemarin sudah Ibu jelaskan tentang makna konteks dari masa sebelum mengenal tulisan. Jadi masa sebelum mengenal tulisan muncul dipelajari ketika munculnya manusia di permukaan bumi, dan zaman sebelum mengenal tulisan itu disebut juga dengan masa praaksara, atau juga bisa disebut dengan masa nireka. Dan masa praaksara atau masa nireka itu berakhir ketika ditemukannya tulisan. Kalau di Indonesia, ketika ditemukannya yupa, tulisan berbatu, ya, jadi tulisan-tulisan yang terdapat di batu yang ditemukan di Kalimantan Timur yang menceritakan tentang kerajaan Kutai. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Tapi sebelum itu dibahas juga tentang bagaimana jagat raya ini terbentuk, bagaimana proses perkembangan bumi, dan bagaimana makhluk hidup itu pertama kali muncul. Baru kita akan membahas tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Baiklah, poin pertama tentang bagaimana jagat raya ini terbentuk. Jadi jagat raya ini, alam semesta ini pasti mengalami pembentukan, ya. Alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang berputar, ya, yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Gumpalan gas itu kemudian meledak sehingga bertebaranlah ke seluruh arah. Ledakan itulah yang menimbulkan gelombang-gelombang yang menyebar ke alam semesta, yang terlihat akan menjadi galaksi, bintang, matahari, planet, dan meteor-meteor yang ada di benda-benda langit. Nah, teori ini disebut dengan teori Big Bang atau ledakan besar yang terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Jadi hasil lontaran dari ledakan materi itu yang kemudian membentuk bumi yang berupa gumpalan gas, ya, yang terus berputar dan mendingin sehingga membentuk bola yang padat. Jadi jagat raya ini terbentuk dari teori itu, ya, teori Big Bang, ledakan besar. Terus poin kedua, bagaimana proses perkembangan bumi. Proses perkembangan bumi untuk membahas tentang kehidupan masa praaksara itu dipelajari dengan memakai ilmu geologi dan ilmu arkeologi. Kalau ilmu geologi itu dipelajari kehidupan masyarakat atau pembagian kehidupan manusia itu dilihat dari umur lapisan bumi. Sedangkan ilmu pembagian berdasarkan ilmu arkeologi, jadi kehidupan manusia atau masyarakat praaksara dilihat dari benda-benda yang ditinggalkan oleh manusia praaksara. Nah, berdasarkan proses perkembangan bumi, jadi kehidupan manusia itu dilihat, perkembangan manusia itu dilihat dari ilmu geologi. Ilmu yang mempelajari tentang lapisan kulit bumi itu dibagi menjadi 4 zaman. Zaman Arkeozoikum dan zaman zaman Azoikum, kedua zaman Paleozoikum, ketiga zaman Mesozoikum, dan keempat zaman Neozoikum. Zaman Arkeozoikum atau zaman Azoikum, ya, itu terjadi 4,5 miliar tahun yang lalu. Di sini bumi belum ada tanda-tanda kehidupan, masih merupakan awal-awal pembentukan batuan kerak bumi, ya, suhu bumi masih panas pada saat itu. Kemudian zaman Paleozoikum sekitar 2,5 miliar sampai 245 juta tahun yang lalu. Nah, ini merupakan kehidupan awal di bumi.
ketika munculnya hewan mikroorganisme dan seperti ubur-ubur, cacing, ya. Jadi sudah mulai muncul kehidupan yang dalam bentuk hewan-hewan yang kasat mata, ya, yang tidak terlihat. Terus zaman Mesozoikum terjadi pada tahun 245 juta tahun yang lalu sampai 65 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi mulai stabil, curah hujan mulai turun, makhluk hidup mulai bermunculan, ya. Jenis reptil yang ukuran besar juga muncul pada zaman ini seperti dinosaurus. Kemudian masuk ke zaman Neozoikum, ya, terjadi 65 juta tahun yang lalu sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Nah, ini ditandai binatang raksasa punah, muncul jenis makhluk hidup yang hidup pada masa saat ini. Zaman Neozoikum itu terbagi jadi zaman tersier dan kuarter. Zaman tersier itu muncul jenis primata, burung besar, dan muncul fauna ikan. Kemudian zaman kuarter itu terbagi lagi menjadi kala Pleistosen dan Holosen. Nah, pada masa kala Pleistosen itu muncul zaman es dan zaman glasial. Zaman glasial dan atau disebut zaman es dan zaman interglasial. Jadi pada masa ini, pada masa Pleistosen atau zaman glasial, seluruh permukaan bumi itu tertutup oleh es. Nah, kemudian masuk ke zaman interglasial. Jadi mulai di sini es mulai mencair dan membentuk lautan yang luas. Nah, pada zaman Neozoikum sudah mulai ada tanda-tanda kehadiran manusia purba. Kemudian poin ketiga, bagaimana makhluk hidup itu pertama kali muncul. Nah, untuk memaparkan bagaimana makhluk hidup pertama kali muncul itu ada beberapa teori. Ada teori Harold Urey. Menurut Harold Urey, kehidupan terjadi pertama kali di udara atau di atmosfer, karena di udara itu ada asam amino yang membuat kehidupan. Terus ada teori evolusi Darwin. Ya, teori evolusi Darwin ini, menurut Darwin, semua kehidupan di bumi berasal dari leluhur yang sama, yang kemudian berevolusi dan berubah karena seleksi alam sekitar jutaan tahun yang lalu. Nah, di sini ada teori yang sangat tidak masuk akal. Menurut Darwin, manusia itu merupakan evolusi dari jenis primata. Ya, karena dari awal kan, dari munculnya makhluk hidup pertama kali. Jadi manusia pertama kali itu muncul dari atau berevolusi dari jenis primata atau kera. Nah, di sini dibantah oleh terutama kaum ulama, ya, yang menganggap bahwa manusia pertama kali itu adalah manusia, ya, Nabi Adam, bukan berasal dari primata. Terus ada teori kreasionisme. Nah, di sini teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup muncul itu seketika ya, muncul karena penciptaan Tuhan. Jadi muncul tiba-tiba seperti hewan-hewan yang lain. Ya kalau kita lihat kan, kalau dibandingkan dengan teori evolusi Darwin, setiap manusia itu memiliki ciri khas dari induknya. Hewan memiliki ciri khas dari induknya. Ayam menelurkan anak ayam. Ikan menelurkan anak ikan. Jadi ada gen-gen tertentu yang turun ke anaknya dari induknya. Ya, jadi walaupun memiliki ciri-ciri yang hampir sama, tidak berarti benar bahwa manusia itu berevolusi dari kera. Terus poin keempat, poin terakhir tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Ya. Terbentuknya Kepulauan Indonesia terjadi dari proses tenaga endogen dan tenaga eksogen. Apa yang dimaksud tenaga endogen? Jadi terbentuknya Kepulauan Indonesia karena ada tenaga
yang menggerakkannya, merubahnya, yaitu yang disebut tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah proses pembentukan alam yang bersumber dari aktivitas dinamik dari dalam bumi. Jadi aktivitas ini yang menyebabkan perubahan formasi di daratan. Bagaimana terjadi ciri-ciri terjadi adanya proses tenaga endogen? Misalnya adanya aktivitas gunung Merapi dan gempa bumi, bahwa pada saat itu terjadi ada gerakan endogen, ya, sehingga menyebabkan perubahan di atas permukaan tanah. Terus tenaga eksogen yang merubah suatu lapisan bumi, itu adanya tenaga eksogen yang merubahnya. Jadi tenaga eksogen ini adalah proses pembentukan alam yang bersumber dari luar permukaan bumi. Contohnya iklim, hujan, angin, perubahan temperatur. Inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan di permukaan tanah atau permukaan bumi. Ya. Sedangkan terbentuknya Kepulauan Indonesia, ya, itu karena terjadi pergesekan lempeng-lempeng, ya, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik yang bergerak, ya, sekitar setiap tahunnya hingga 7-9 cm, yang menyebabkan perubahan permukaan bumi, yang menyebabkan benua satu benua lain itu berpisah dan bersatu. Jadi pada masa akhir zaman Mesozoikum, gerakan aktivitas tektonik, ya, di antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik itu sangat aktif, ya, sehingga menyebabkan perubahan. Jadi terjadi perubahan dan akhirnya terbentuk. Dulu Indonesia merupakan bagian dari Asia, ya, tapi karena ada pergerakan tersebut sehingga Indonesia terpisah, ya, sehingga terbentuklah perubahan pergerakan lempeng-lempeng itu, menyebabkan terjadinya perubahan Indonesia yang menyebabkan Indonesia yang ada saat ini. Nah, ada juga keberadaan persamaan hewan-hewan yang ada di Indonesia dengan di Asia. Inilah yang menyatakan bahwa pada saat itu memang benar wilayah Indonesia bersatu dengan Asia. Contohnya di Sumatera itu ada harimau, ada gajah, ya, merupakan hewan yang ada juga di wilayah Asia Tenggara, seperti di Thailand, di Vietnam itu ada juga gajah, ada singa, ya. Nah, ini membuktikan bahwa teori bahwa Indonesia itu dulunya juga merupakan satu bagian dari benua Asia. Yang mencetuskannya adalah Alfred Russel Wallace. Jadi Wallace ini merupakan peneliti dari Inggris yang meneliti flora dan fauna di Nusantara. Jadi Wallace ini membagi flora dan fauna di Nusantara ada 3 bagian. Ada flora fauna di Asia, flora fauna tipe peralihan, dan flora fauna tipe Australia, ya. Nah, teori Wallace ini kemudian dibantu oleh Weber, ya. Jadi fauna-fauna flora yang ada di Indonesia itu mirip, hampir sama dengan flora dan fauna yang ada di Asia dan Australia. Nah, inilah, ya. Jadi inilah proses terbentuknya Kepulauan Indonesia yang pada awalnya dulu bersatu dengan benua Asia, bersatu dengan benua Australia, dan akhirnya karena adanya pergerakan lempeng-lempeng yang aktif, adanya gerakan endogen dan gerakan eksogen, sehingga menyebabkan terbentuklah Kepulauan Indonesia yang kita bisa lihat pada saat ini. Dan mungkin pada kedepannya mungkin terjadi juga pergerakan-pergerakan itu dilihat dengan ditandanya berbagai macam gempa bumi, letusan gunung berapi, yang menandakan bahwa ternyata ada gerakan endogen yang ada di dalam bumi Kepulauan Indonesia yang mungkin akan menyebabkan terjadinya perubahan kembali struktur permukaan tanah di Kepulauan Indonesia.
Itu saja penjelasan dari Ibu, semoga bisa dipahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.